Minasan konnichiwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Semoga video seperti ini dapat memberi manfaat, dapat memberikan referensi, terus kemudian pertimbangan-pertimbangan untuk teman-teman memantapkan diri pergi ke luar negeri untuk bekerja. Langsung aja ya teman-teman ya. Karena aku sudah lama tidak upload video juga, aku lupa gitu opening segala macam gitu. Tapi aku ada satu hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi di video aku yang berangkat ke Jepang mandiri dengan visa Tokute Gino itu kan banyak sekali yang berkomentar dan banyak juga yang email ke aku gitu ya. Banyak dari teman-teman yang mengatakan kalau belajar sendiri itu susah, terus kemudian gak ada dorongannya untuk semangat belajar gitu kan. Itu memang iya teman-teman, itu aku rasakan banget. Karena apa? Karena kita namanya mandiri ya, kita belajar sendiri, terus kemudian nggak ada support, nggak ada temen, nggak ada sensei, nggak ada guru kan. Jadi kita tuh belajar tuh jamnya ya jamnya kita gitu, sesukanya kita gitu. Beda sama anak-anak LPK yang punya teman, punya guru, punya tugas gitu, dan program belajarnya pun terstruktur gitu kan, bagus, tertata gitu kan. Tapi kalau jalur mandiri ini semuanya adalah kita yang pegang kendalinya. Dan itu susah banget ya, karena kita harus melawan rasa malas, harus melawan rasa sulit. Ya kan, kalau misalkan nggak paham, aduh ini apa sih, cari lagi di internet, aduh ini maksudnya apa sih kotoba ini maksudnya kayak gimana sih, cari lagi di YouTube kayak gitu kan, itu capek sih. Tapi sebenarnya ya teman-teman, untuk berangkat cepet nggak cepetnya itu, misalkan Tokute Gino yang mandiri lebih cepat atau anak LPK lebih cepat, menurut aku sama aja teman-teman. Ya segituan juga gitu buat proses berangkatnya tuh. Yang lama itu adalah belajarnya, ya kan. Terus kemudian kalau di LPK jobnya itu rebutan teman-teman. Ya kan, ya mungkin teman-teman yang dulu pernah belajar di LPK tau lah gitu kan. Karena aku dulu juga belajar di LPK cuman keluar gitu kan, karena aku nggak punya uang lagi untuk membayarnya gitu. Jadi aku putus di tengah jalan gitu kan. Belum sampai di tengah jalan ding, kayak baru seperempat jalan gitu. Baru mau masuk ke seperempat jalan tuh aku udah berhenti teman-teman. Karena aku punya pinjol, karena aku punya hutang, karena aku nggak punya pekerjaan, dan aku juga nggak punya orang tua lagi gitu. Aku nggak punya pemasukan, jadi aku keluar dari situ. Aku hampir putus asa, aku pengen pergi ke Amerika, tapi visanya susah banget ya. Dan yang aku tahu adalah visa tergampang ini ya Jepang ini, dengan visa Tokute Gino ini gitu kan ya. Nah balik lagi ya tadi, kalau misalkan di LPK itu kan jobnya berebut ya teman-teman ya. Di LPK ku dulu yang aku pernah masuk sebentar di sana, itu yang jago duluan itu yang diikutin interview, ya kan? Maksudnya yang bahasa Jepang yang terbagus itu barusan diikutin interview. Yang belum ya nanti belakangan, belajar lagi kayak gitu kan. Terus kemudian ada juga berkompetensi gitu loh. Jadi misalkan jobnya yang diambil 3 orang, tapi yang ikut mensatsu atau interview itu 10 orang gitu kan. Jadi otomatis ada 7 yang tereliminasi gitu kan. Hai, otomatis kudasai. Bentar ya teman-teman, ada paket. Yoisho. Gomen na minasan. Dogata teruchi kedo. Gomen. Sampai mana tadi? Oke, jobnya kan berebut ya teman-teman ya. Kita harus bersaing sama teman kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau di mandiri gimana? Sebenarnya ya bersaing juga, cuman nggak banyak. Bentar ya teman-teman, aku nafas dulu. Bersaing juga tapi nggak banyak gitu. Dulu saingan aku itu ada 6. Dan itu lulus semua, ya kan? Tapi aku mengundurkan diri karena nggak boleh pakai jilbab gitu kan. Dan akhirnya malah si perusahaan itu yang kekurangan gitu kan, karena aku mengundurkan diri. Nah kebanyakan kalau yang mandiri itu dikit gitu ya kandidatnya, karena ya yang ikut mandiri kayak gitu tuh dikit gitu kan teman-teman ya.
Terus kemudian bagaimana cara kita agar supaya semangat belajarnya? Aku punya satu alasan yang dimana aku tuh semangat banget belajar. Ya ada malasnya juga sih. Karena aku punya hutang teman-teman. Aku punya hutang, pinjol, rentenir, keluarga, temen. Dan itu ngebuat aku pusing. Itu ngebuat aku gimana caranya biar supaya lunas. Biar supaya aku nggak terus-terusan susah tidur gitu kan. Maka aku harus bisa cepet kerja nih, harus nih gitu kan. Dan dengan bekerja di Jepang inilah aku bisa melunasi hutangku, aku yakin. Karena gajinya gede gitu kan. Aku yakin ya Allah, dengan aku bekerja di Jepang ini hutangku pasti lunas karena aku punya gaji sekian-sekian gitu kan. Nah, di situ aku bilang sama Allah, ya Allah, buat melunasi hutang ini adalah kewajiban kan. Nah, di Indonesia cari kerja tuh susah banget ya Allah. Sementara umurku sudah 26 tahun waktu itu ya. Dan cari kerjaan sulit banget. Terus kemudian aku juga tidak punya motor karena motor aku gadaikan di Pegadaian Riba. Dan aku juga nggak punya pemasukan lagi gitu kan, nggak punya usaha lagi gitu kan. Susah, pokoknya susah ya Allah. Kalau aku di sini terus, hutang ini bakalan lunasnya lama gitu ya. Kalau aku pun meminta kepada Allah uang 1 miliar gitu kan, tapi aku tidak ada usaha untuk mendapatkan uang 1 miliar itu. Misalkan aku cuman baca sholawat aja di rumah aja gitu kan, tapi tidak ada pergerakan dari aku untuk meraih uang itu juga nggak akan datang kan. Maka aku bilang ke Allah teman-teman, ya Allah, aku pengen kerja di Jepang, aku pengen melunasi hutangku agar supaya aku bisa segera lepas dari riba ini. Ya Allah, aku tidak mau terus-menerus dalam lilitan hutang riba, karena setiap harinya aku berdosa gitu kan. Nah, aku belajar semangat banget teman-teman. Jadi setiap hari itu aku di meja makan itu ya, belajar Minano Nihongo 1, 2, ngafalin kotoba sambil minum kopi, sambil dengerin ceramah, dengerin orang-orang yang hebat gitu, yang uangnya banyak kayak gitu. Dan aku juga nggak menyangka teman-teman, ternyata aku bisa kesini juga gitu, bisa nyampe sini juga gitu kan. Karena aku bener-bener 0 rupiah kan, nggak ada uang, nggak ada bekal yang, maksudnya gini. Aku pernah dikatain teman-teman sama kakakku sendiri, kakak kandung ya. Gak usah ke Jepang, kamu gak usah sok-sok mau meraih bintang yang di langit gitu kan. Uang dari mana yang kamu mau pakai buat ke Jepang gitu kan. Dari situ aku bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tahu kayak gimana, dari mana aku bisa berangkat ke Jepang. Tapi aku tahu ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha bisa, Engkau maha mampu memberangkatkan aku ke Jepang. Jangankan cuman ke Jepang, dunia ini aja yang menggenggam Engkau ya Allah. Pusat kehidupan manusia, lalu lintas segala kehidupan yang ada di laut, di dasar laut pun Allah yang mengaturnya. Kayak gitu. Jadi kata-kata dari kakakku sendiri itulah yang ngebuat aku semakin semangat belajar. Dan juga hutang-hutang yang menumpuk itulah yang ngebuat aku semakin semangat belajar agar supaya aku bisa cepat segera ke Jepang, bisa segera bekerja, dan bisa ngelunasin semua itu gitu kan. Nah, ini juga bisa banget teman-teman pakai kalau teman-teman pengen mengangkat derajat orang tua. Misalkan teman-teman, mohon maaf ya, rumahnya kurang layak gitu kan. Teman-teman pengen memberikan kehidupan yang layak untuk orang tua, memberikan tempat tinggal yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya Allah, aku pengen kerja ke Jepang, aku pengen perbaikin rumah aku. Bisa banget. Ya Allah, aku pengen kerja ke Jepang, aku pengen ngumrohin ibuku. Bagus banget. Ya Allah, aku pengen kerja ke Jepang, aku pengen ngelunasin hutang-hutang ibuku dan bapakku. Bagus banget. Jadi cari alasannya itu agar supaya Allah itu menolong kita, dan agar supaya kita itu semangat belajarnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kayak cuman pergi ke Jepang pengen jalan-jalan ketemu cewek-cewek cantik, terus kemudian pengen jalan-jalan di pusat perkotaan, itu ya susah gitu, karena nggak ada dorongan motivasi dari diri kita dari dalamnya, keterkaitan dengan akhiratnya itu nggak ada gitu teman-teman. Itu susah kalau mandiri ya. Tapi kalau teman-teman anaknya orang kaya, punya uang yang banyak gitu ya, silahkan masuk LPK gitu dengan segala resikonya.
bayar berpuluh-puluh juta, terus kemudian mungkin saja bisa jadi jobnya rebutan, ya kan, kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan yang Takute Gino Mandiri itu sulit dan sekarang jarang jarang TSK yang mencari kandidat dari Indonesia. Tapi kemarin aku lihat di Facebook teman-teman, ada kok, masih ada. Yang nggak banyak sih, memang nggak sebanyak dulu lagi, tapi ada gitu. TSK yang masih mencari kandidat itu dari Indonesia gitu kan. Artinya apa? Artinya kesempatan itu masih ada gitu kan. Artinya, iya ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Nah, gimana cara kita untuk mengambil satu kesempatan kecil itu agar supaya bisa kita dapetin? Teman-teman, pengatur segala kejadian di dunia ini, segala urusan-urusan di dunia ini kan ada yang mengendalikan kan? Siapa? Allah, ya kan? Kita tuh punya Allah, teman-teman. Boleh loh kita tuh kalau minta, ya Allah, Takute Gino Mandiri ini sudah sedikit sekali TSK yang meminta kandidat dari Indonesia. Maka dari sedikit itulah ya Allah, masukkan aku di dalamnya. Semoga aku bisa menjadi orang yang beruntung, dari orang yang sedikit itu bisa ke Jepang gitu. Atau berikan aku jalan lain ya Allah, agar supaya aku bisa berangkat ke Jepang dengan biaya yang seminimal mungkin, dengan semampuku atau semampu keluargaku gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak bisa, biayanya mahal, terkendala biaya kayak gitu. No teman-teman, karena menurut aku visa ini mudah di-apply gitu kan. Aku berdoa teman-teman ya, semoga teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk memperbaiki ekonominya sendiri ya kan. Ya mungkin teman-teman ngerasa susah ya sekarang di Jepang, nggak bisa bu, sekarang tuh susah buat ke Jepang karena kalau misalkan lewat LPK tuh berpuluh-puluh juta. Enak ya misalkan teman-teman yang udah di Jepang gitu. Jangan pernah merasa tertinggal ya teman-teman. Tetaplah selalu bersyukur. Alhamdulillah atas keadaan saat ini ya Allah. Terima kasih atas segala takdir yang Engkau berikan hari ini kayak gitu kan. Teman-teman mungkin masih punya bapak, ibu yang masih sehat gitu, yang bisa nge-support gitu kan. Aku berjuang sendiri teman-teman. Aku sudah tidak punya orang tua. Orang tua aku sudah meninggal semuanya. Dan aku itu jauh gitu dari kakak-kakakku. Maksudnya umurnya juga jauh. Terus kemudian pola pikirnya juga jauh. Ya mungkin itu karena faktor pendidikan juga ya. Kan aku punya kakak 4 itu tidak kuliah. Yang kuliah kan hanya aku sendiri kayak gitu kan ya. Jadi pikiran aku sama pikiran mereka itu beda gitu kan. Dan aku juga sedang tidak cari uang untuk siapapun. Aku cari uang untuk diriku sendiri gitu. Ada plus minusnya gitu teman-teman. Dari takdir yang teman-teman sekalian jalani hari ini dan takdirku yang aku jalani hari ini, teman-teman punya orang tua yang lengkap, punya keluarga yang lengkap, sementara aku di sini sendiri kayak gitu kan ya. Sendiri tapi punya gaji gede gitu misalkan ya. Tapi teman-teman punya keluarga lengkap tapi punya gaji belum gede kayak gitu kan. Jadi Allah itu maha adil gitu teman-teman. Jangan pernah merasa tertinggal, jangan pernah merasa teman-teman kamu udah di luar negeri udah pada sukses. Enggak juga. Semua orang tuh sedang menjalani cobaannya masing-masing teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman mau keluar negeri, niatkan ada kepentingan akhiratnya gitu loh. Libatkan Allah gitu loh. Jangan kayak cuman pengen main-main menikmati Jepang kayak gitu aja tuh susah teman-teman ya. Susah konsistennya, susah untuk berjuang di sininya juga, karena di sini tuh luar biasa banget godaannya, luar biasa banget tekanannya dari orang-orang sekitar, terus kemudian mentalitinya juga Masya Allah banget. Dan itu diperlukan pondasi agama, diperlukan jiwa ini terpaut dengan Tuhan kita. Ya teman-teman, semangat belajar, semangat berjuang untuk teman-teman yang sekarang masih masih menjalani belajar masih tetap pengen memperjuangkan jalur mandiri yang sedikit kesempatannya ini katanya gitu ya. Aku akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.